Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bergabung di sini ya untuk kita kuliah mengenai biokimia kedokteran, yaitu kita akan kuliah mengenai enzim ya. Nah, jadi enzim itu adalah protein yang dia mampu berperan sebagai biokatalis ya, yang dia mampu menjalankan tugasnya sebagai biokatalisator sehingga reaksi yang ada di dalam tubuh kita itu dapat berjalan dengan. Nah, yang lain tolong di mute ya, speakernya biar kita tidak storing. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang penggolongan dan tata nama enzim itu sendiri ya. Nah, jadi dulu ya tentang nama enzim itu digunakan dalam ini ya. Sudah mulai ya. Ya, jadi yang lain harap diam. Contohnya ada sebuah enzim yang namanya emulsin ya adik-adik ya. Nah, emulsin ini adalah suatu enzim yang dia dapat memecah lemak dalam suatu emulsi. Yaitu dia memecah ikatan glikosida yang pahit ini terkandung pada senyawa amigdalin ya. Nah, jadi untuk kita lebih mudah mempelajari enzim ya, karena enzim itu dihasilkan oleh banyak organ, maka kita perlu membuat suatu penataan nama dari enzim ya. Nah, tentu nama enzim itu kita memberikan nama enzim itu berdasarkan jadi substratnya. Kemudian nama enzim juga dapat kita berikan ya berdasarkan jenis ikatan kimia enzim tersebut, apa yang diputusnya ya. Kemudian bisa juga kita berikan nama enzim itu berdasarkan jenis reaksi yang dia katalis ya. Kemudian yang terakhir bisa dengan penggolongan enzim ya. Nah, contoh nama enzim dengan kita memberikan nama berdasarkan substratnya adalah kita memberikan nama enzim dengan menggunakan nama substrat. Contohnya nama enzimnya amilase ya. Itu berarti dia mengkatalis reaksi dengan menggunakan substrat atau bahannya disebut dengan amino. Jadi substratnya diberikan akhiran ase ya. Contoh juga laktase ya. Laktase itu berarti enzim yang dia substratnya adalah laktosa ya. Kemudian ada sukrase ya. Sukrase atau sakrase itu adalah enzim yang substratnya adalah silosa. Kemudian maltase itu adalah enzim yang dia substratnya adalah maltosa ya. Dan ada tugas. Tolong yang lain jangan ini di hari Senin maksimal. Ya. Tolong yang lain suaranya deh. Di unmute semua ya. Nah, untuk penamaan enzim berdasarkan substratnya ini kita memiliki permasalahan. Yaitu enzim dengan substrat yang sama meskipun terdapat pada organisme berbeda seolah-olah akan terlihat sama ya. Jadi enzim yang mencerna amilase ya pada organisme berbeda, misalkan pada manusia dengan hewan gitu ya.
Padahal dia enzimnya berbeda, tetapi karena substratnya sama, jadi seolah-olah terlihat sama. Nah, ini adalah kelemahan dari penamaan enzim berdasarkan substratnya. Ya. Nah, kemudian enzim juga dapat kita namai dengan mempertimbangkan jenis ikatan kimia pada substrat. Ya. Nah, jadi dia jenis ikatan kimia apa yang dikatalis oleh enzim tersebut pada substratnya. Contohnya eh, enzim-enzim yang kita namakan dengan jenis ikatan kimia kita tambahi ase, ya. Contohnya peptidase. Jadi dia adalah enzim yang dia memutuskan atau dia menyambungkan, ya, ikatan peptida, ya. Kemudian esterase, ya, adalah enzim-enzim yang dia memutuskan ikatan ester, ya. Contohnya asetylkolin esterase gitu, ya. Nah, ini komunikatif, tetapi dia tidak memiliki kemampuan membedakan yang tajam apakah ikatan kimia itu dipecah atau dibentuk. Jadi kalau peptidase, ya kita nggak tahu nih dia itu memecah ikatan peptida atau membentuk ikatan peptida, ya. Esterase misalkan, jadi dia kita masih bingung apakah dia ini memecah ikatan ester atau membentuk ikatan ester. Ya, jadi untuk penamaan enzim berdasarkan jenis ikatan kimia eh, yang dia tangani, ya, ini masih kita memiliki kelemahan, ya, sama seperti substrat tadi. Nah, jenis penamaan yang ketiga adalah kita menamakan enzim berdasarkan jenis reaksinya yang dia ini, ya. Kalau tadi berdasarkan ikatan kimianya yang sebelumnya, nah ini berdasarkan jenis reaksinya, ya. Nah, ini kalau yang kedua itu berdasarkan jenis ikatan kimia, kalau yang ketiga ini berdasarkan jenis reaksi yang enzim ini katalis, ya. Jadi kita namakan dengan cara jenis reaksinya itu kita tambahkan akhiran ase. Contohnya glukosa oksidase, ya. Jadi glukosa oksidase ini adalah enzim yang dia mengoksidasi glukosa pada kondisi aerob misalkan, ya. Jadi glukosa ini substratnya, oksidase ini jenis reaksinya. Jadi dia menambahkan gugus oksigen misalnya, ya. Kemudian glukosa dehidrogenase. Dia adalah enzim yang mengoksidasi glukosa pada kondisi anaerob, ya. Jadi dia tidak ada oksigen. Jadi cara dia mengoksidasi adalah dengan cara menarik hidrogen pada glukosa, ya. Nah, jadi ini jenis reaksinya ditambahkan akhiran ase. Kemudian aminotransferase, yaitu jadi dia adalah enzim yang memindahkan gugus amino pada suatu substrat, ya. Nah, ini lebih baik, ya, penamaannya dia deskriptif dan informatif, jadi kita bisa mengetahui jenis substratnya dan juga jenis reaksinya apa yang dilakukan oleh enzim tersebut, ya. Jadi ini udah sedikit lebih informatif. Nah, kemudian setelah tahun 1953 baru enzim itu dinamakan berdasarkan golongan-golongannya, ya. Awalnya dulu pada waktu pertama-tama kali digolongkan, enzim itu digolongkan menjadi 4 jenis atau 4 golongan, ya, yaitu hidrolase dan enzim hidrasi, ya, kemudian enzim transfer dan isomerasi, kemudian enzim oksidasi dan enzim dehidrogenasi, ya. Nah, kemudian penamaan enzim berdasarkan golongannya ini disempurnakan lagi, ya, oleh Dickson dan Webb, ya, ditambahkan lagi, ya, golongan-golongannya. Nah, sehingga pada akhir tahun 1960-an, ya, sekitar tahun 1970-an, International Union of Biochemistry dia menggolongkan enzim itu menjadi 6 kelas ini, ya. Jadi enzim itu agar lebih mudah kita mempelajarinya, kita golongkan menjadi 6 kelas. Yang pertama kelas oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalis senyawa dengan reaksi oksidasi reduksi pada suatu substrat, ya. Kemudian kelas kedua adalah transferase, itu enzim yang mengkatalis
pemindahan atau transfer suatu gugus yang bukan hidrogen. Ya. Kemudian kelas yang ketiga adalah hidrolase, dia mengkatalis reaksi hidrolisis, ya, jadi dia memecah suatu senyawa dengan bantuan air, ya. Nah, umumnya enzim-enzim pencernaan yang ada di saluran cerna kita adalah kelas hidrolase ini, ya. Kemudian yang keempat adalah kelas liase, itu enzim yang mengkatalis suatu reaksi dengan cara mengeluarkan suatu gugus dari suatu substrat dengan meninggalkan ikatan rangkap, ya. Jadi dia mengeluarkan suatu gugus dengan cara dia meninggalkan suatu ikatan rangkap pada suatu substrat. Kemudian kelas isomerase yaitu mengkatalis reaksi pembentukan isomer, ya. Jadi dia cuma merubah bentuknya saja menjadi isomer, dia bisa isomer optik ataupun geometrik. Kemudian untuk kelas keenam yaitu kelas ligase atau sintatase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi sintesis. Ya, jadi dia merangkai senyawa-senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Ya, jadi molekul yang kecil dia gabungkan menjadi molekul yang lebih besar, ya, dari substrat awalnya. Nah, ini adalah 6 kelas dari enzim, ya. Nah, selanjutnya setelah kelas dia ada subkelas. Jadi masing-masing kelasnya ini, ya, tadi ada 6 kelas, dia memiliki subkelas, ya. Kemudian ada juga sub-subkelas juga. Jadi di bawahnya lagi. Kemudian digit keempat itu adalah nama khusus enzimnya jika ada, ya. Jadi untuk penamaan berdasarkan penggolongan ini, dia ada beberapa digit, ya, ada 4 digit, kemudian ada nama khusus enzim jika ada. Nah, nama enzim ini ditulis dengan 2 kata, ya. Jadi kata pertama adalah substratnya, kemudian kata kedua adalah satu dari 6 jenis reaksi yang diberi akhiran ase. Ya, misalkan substratnya glukosa dehidrogenase gitu, ya. Glukosa atau amino transferase gitu, ya. Jadi namanya ada 2 kata ditambahkan. Yang jenis kata pertama adalah substratnya, kata kedua adalah jenis reaksi yang diberikan akhiran ase, ya. Nah, tujuan kita menggolongkan ini agar kita lebih mudah mengenali, mengklasifikasikan, ya, kemudian mempelajari enzim-enzim, ya. Nah, ini contohnya nomor klasifikasinya 1.1.1, yaitu golongan 1 dia, ya. Golongan 1 tadi dia kan ada 6 golongan, golongan 1 kelas oksido reduktase berarti. Nah, kemudian nama sistematik dari enzim itu alkohol, NAD, NAD oksidoreduktase. Kemudian nama generiknya alkohol dehidrogenase, ya. Jadi dia melakukan reaksi oksigen ini apa namanya? Oksidasi, ya, dalam keadaan anaerob, ya. Jadi dia mengoksidasi alkohol dalam keadaan anaerob, ya. Disebut dengan alkohol dehidrogenase. Kemudian juga contohnya ini 1.1.1.27, ya. Jadi enzim itu digolongkan, diurutkan penamaannya, ya, berdasarkan yang pertama ini digit 1 ini adalah kelasnya, ya, kemudian subkelas dan baru nomor enzimnya, ya. Jadi ada yang pertama ini tanda panah saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, ya. Nah, jadi yang digit pertama ini dia adalah ini, ya, kelasnya. Yang kedua, digit kedua adalah subkelas. Digit ketiga adalah subkelas. Baru digit keempat itu nomor enzimnya, ya, diurutkan nomornya enzimnya. Seperti nomor 1 ini, ya, berarti kelas 1, subkelas 1, subkelas 1 dan nomor enzimnya 1, yaitu enzim alkohol NAD oksidoreduktase, ya, atau nama generiknya alkohol dehidrogenase
Alkohol ini adalah substratnya, dehidrogenase ini adalah reaksinya. Kemudian ini juga 1.1.1.27 ya. Ini jadi enzim kelas 1, subkelas 1, subkelas 1 nomor 27 ya. Namanya laktat dehidrogenase. Ya, jadi dua suku kata dia. Jadi laktat ini adalah substratnya, dehidrogenase ini adalah reaksi yang dia katalis apa ya. Begitu juga kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat ya. Ini adalah contoh dari penamaan enzim berdasarkan kelasnya. Nah, kemudian ada penggolongan khusus enzim tertentu. Contohnya enzim pemecah protein itu ada di kelas 3 sistem klasifikasi International Union of Biochemistry ya. Dia adalah peptida hidrolase. Nah, ini dia ada yang disebut dengan endopeptidase ya. Jadi dia memutuskan ikatan peptida yang berada di bagian tengah molekul protein. Kalau endopeptidase ini bagian tengah memutuskan ikatan peptida dari bagian tengah protein. Nah, kalau eksopeptidase ini adalah sama, dia fungsinya memutuskan ikatan peptida pada protein, tapi dia memutuskan dari bagian terluar molekul protein substrat, ya, dari pinggir-pinggirnya dia, di bagian terluar. Kalau endopeptidase ini dari bagian dalam, ya, bagian tengah. Sehingga dengan kedua enzim ini, peptida itu bisa dipotong-potong menjadi peptida yang lebih kecil, ya. Nah, untuk yang pertama ini, apakah ada pertanyaan? Ada, Edi? Silakan. Ya. Jadi penamaan enzim itu bisa kita namakan enzim itu berdasarkan jenis substratnya, ya, jenis ikatan kimia yang dia katalis atau jenis reaksinya dan dengan penggolongan, ya. Nah, ini adalah penyempurnaan ya. Dulu dinamakan dengan jenis substratnya, tetapi masih banyak jenis-jenis enzim yang ternyata substratnya sama, walaupun dia berasal dari organisme yang berbeda, ya. Kemudian jenis ikatan kimia, ikatan kimia juga banyak, ya. Nah, kemudian jenis reaksi ini sudah mulai informatif, ya. Jadi sudah ada nama substratnya, kemudian nama reaksinya, ya. Nah, kemudian disempurnakan lagi dengan penggolongan. Jadi penggolongan itu enzim digolongkan jadi 6 kelas, ada 1 sampai 6 kelasnya. Kemudian setelah kelas ada subkelas, ya. 1, 2, 3 dan lain-lain. Kemudian ada sub-subkelas dan yang terakhir baru nomor enzim, ya. Kemudian ditambahkan juga nama enzimnya, ya, ada 2 suku kata. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, Adik-adik? Silakan kalau belum jelas. Izin dokter, izin bertanya. Silakan, Kak Bella. Permisi dokter, ini saya memakai iPad teman saya. Nama saya Ya. Regina Kalista dan NPM 2418011102. Ya, silakan. Izin Kalista. bertanya dokter, Ya. tadi kata dokter ada enzim yang sama tapi organismenya berbeda. Apakah enzim dari organisme yang berbeda itu bisa dipakai di organisme yang lain walaupun karena kan sama dokter? Ya. Oke. Terima kasih dok. Sama-sama, ya. Jadi kalau zaman dahulu, ya, enzim dari organisme lain itu pernah kita gunakan sebagai pengobatan untuk manusia, ya. Misalkan enzim insulin, ya. Enzim insulin itu dahulu sebelum bioteknologi maju itu diperoleh dari babi, ya. Jadi insulin dari babi dimurnikan insulinnya, kemudian itu protein ya. Jadi protein itu anggap aja sebagai enzim ya. Nah, jadi kalau insulin itu kan bukan bukan ini ya, bukan enzim tetapi dia sebuah hormon ya. Contohnya hormon insulin, dia dulu sebelum ilmu bioteknologi itu mengalami kemajuan, kita menggunakan protein dari babi ya untuk digunakan pada manusia sebagai pengobatan. Nah, tetapi protein dari organisme lain, ya, apabila digunakan kepada manusia,
itu bisa menimbulkan reaksi alergi, ya. Makanya dilakukan pengembangan teknik biologi molekuler itu dengan menggunakan yang namanya rekayasa genetik, ya. Jadi kita melakukan produksi dari suatu enzim atau suatu protein dengan menggunakan mikroorganisme, ya, menggunakan bakteri. Nah, tetapi yang kita gunakan adalah gen dari enzim atau protein yang berasal dari manusia. Jadi bakteri tersebut kita sisipkan gen yang dia mengkode protein atau enzim dari manusia, sehingga dia akan menghasilkan protein yang mirip, ya, atau protein manusia gitu, ya. Jadi kalau insulin itu kita hasilkan dari rekayasa genetika kepada bakteri E. coli misalkan. Nah, insulin yang dihasilkan oleh E. coli itu dia sama dengan insulin yang diproduksi oleh tubuh manusia sehingga bisa digunakan, ya. Jadi insulin itu dimurnikan dari bakterinya kemudian disuntikan ke manusia sebagai pengobatan bisa, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan protein lain atau enzim lain yang dari organisme lain kita gunakan, ya, dalam pengobatan itu cenderung untuk menghasilkan reaksi alergi pada tubuh kita dan itu bisa berbahaya, ya. Reaksi yang ringan ya cuma gatal-gatal gitu, ya, alergi gitu, ya. Tetapi kalau reaksinya berat itu bisa sampai edema. Nah, kalau edemanya di laring, ya, itu bisa menyumbat jalan nafas, gitu, ya, bisa menyumbat jalan nafas dan lain-lain. Begitu, Kalista. Baik, terima kasih dok. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan adik-adik mengenai uh, penggolongan enzim atau nama enzim. Oke, coba Evan diulang apa yang saya jelaskan. Evan Melbeno, silakan diulang penjelasan saya. Pak Evan menyimak. Ya dokter. Ya, silakan diulang Evan apa yang Evan dapat mengerti dari kuliah ini. Dokter. Oh ini gini sih. Ini. Sebentar dokter, ada sedikit masalah. Ya, silakan Evan. Apa yang bisa Evan sampaikan dari materi pertama ini? Eh, Misi dokter izin berkawan diri nama saya Okan Heleno dengan NPM 24580111022. Ya, Jadi izin menjawab dokter. Barusan dokter menjelaskan tentang definisi enzim, lalu memberikan izin jawab. Lalu dokter memberikan penjelasan mengenai tata cara penamaan enzim-enzim. bagaimana enzim itu dinamakan? Ada beberapa jenis penamaan enzim. Ini bilang apa? Jadi dokternya bilang apa? Enggak, tadi dokternya bilang apa? Aku nggak kedengeran. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti Evan disimak ya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Nah, adik-adik, setelah kita tadi mempelajari bagaimana penamaan enzim, kita akan mempelajari bagaimana fungsi biologi dan fisiologi dari enzim tersebut ya.
Jadi enzim ini sangat penting berperan di dalam kehidupan kita ya. Karena dengan adanya enzim ini tubuh kita bisa melakukan berbagai reaksi biokimia ya, sehingga dia bisa melakukan proses anabolik ya. Jadi membentuk struktur yang lebih kompleks dari bahan-bahan yang sederhana atau melakukan fungsi katabolik ya, memecah struktur yang besar menjadi struktur yang lebih kecil ya. Nah, enzim ini dia letaknya di dalam sel itu dia tidak tersebar secara acak ya. Jadi enzim itu ada tempatnya masing-masing di dalam sel ya. Nah, jadi enzim itu dia tersusun ya berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan aktivitasnya di bagian-bagian tertentu dari sel. Ada yang enzim yang dia terletak di membran sel misalkan ya. Ada enzim yang terletak di sitoplasma. Ada enzim yang terletak di nukleus. Ada enzim yang terletak di mitokondria misalkan ya. Ada yang di lisosom ya. Jadi enzim itu dia tersebar berdasarkan fungsinya di dalam organel-organel sel. Ada juga enzim yang dia disekresikan ya. Jadi sengaja disekresikan dari sel ya. Misalkan enzim-enzim pencernaan pada saluran cerna kita itu disekresikan melalui saluran ya atau duktus atau kelenjar ya. Nah, itu adalah fungsi dari enzim itu tergantung dari tempatnya ya. Jadi keefektifan kerja suatu enzim itu uh, dia diproduksi pada tempat yang sesuai dan terorganisasi ya. Jadi ada kompleks yang disebut dengan multi enzim. Nah, kemudian bagaimana cara kita mempelajari uh, tempat enzim di dalam sel atau lokasi enzim di dalam sel. Misalkan enzim karbonik anhidrase ya, kita mau tahu enzim ini diproduksi di mana, bekerjanya di mana di bagian sel itu, apakah di nukleus, apakah di membran ya, apakah di mitokondria. Nah, cara kita meneliti di mana tempat enzim atau lokasi enzim tersebut di dalam sel itu bisa kita menggunakan cara histokimia atau cara sitokimia, dan juga bisa kita menggunakan analisis biofisik partikel subseluler. Ya, jadi bisa kita gunakan cara kimiawi, baik itu histokimia atau sitokimia. Kemudian bisa kita analisis biofisik partikel dengan cara biofisika, ya, jadi secara kimia maupun fisika. Nah, untuk histokimia, jadi kita mencari letak atau lokasi suatu enzim di dalam sel itu kita menggunakan mikroskop, ya. Jadi kita lakukan uh, ini kita melihat secara mikro, ya, menggunakan mikroskop. Nah, kemudian kita berikan substrat khusus yang akan menimbulkan warna, ya. Jadi kita berikan pada sel tersebut substrat yang dia akan menimbulkan warna apabila dikatalis oleh enzim tertentu, ya, sehingga kita dapat mendeteksi atau kita dapat menentukan di mana lokasi enzim tersebut di dalam sel, ya. Contohnya kita tambahkan ke dalam sel itu adalah senyawa ini naftil fosfat, ya. Karena naftil fosfat ini dia akan diubah oleh enzim fosfatase menjadi naftol dan ion fosfat, ya. Nah, kemudian naftol ini ya kita tambahkan garam diazo yaitu p-nitroalanin ya, sehingga dia akan berwarna diazo ya. Warna diazo ini keunguan seperti itu ya. Nah, jadi kita dengan memberikan suatu substrat ya, kemudian kita tambahkan substrat lain, dan nanti dia akan kelihatan berwarna di bawah mikroskop ya. Jadi misalkan enzim fosfatase itu adanya di nukleus, nanti nukleusnya akan berwarna gitu ya. Atau berada di mitokondria, mitokondrianya akan berwarna kita lihat di mikroskop atau di membran sel gitu ya. Dan membran selnya akan berwarna. Karena pada lokasi tersebut ya terdapat enzim fosfatase yang dia bisa mengubah naftil fosfat menjadi naftol dan ion fosfat. Kemudian naftol ini apabila ditambahkan garam ya
fenilnitroalanin dia akan berwarna. Nah, ini cara histokimia, ya. Jadi kita menentukan letak enzim itu dengan kita menambahkan substrat yang bisa berubah warnanya gitu ya. Nah, juga bisa kita gunakan bahan gliseril fosfat misalkan ya untuk menguji di mana letak enzim fosfatase. Nah, gliseril fosfat ini dia apabila di dikatalis oleh enzim fosfatase dia akan menjadi gliserol dan fosfat ya. Kemudian apabila gliserol dan fosfat ini ditambahkan larut yang mengandung ion kobal, dia akan menjadi garam kobal fosfat ya. Nah, garam kobal fosfat ini apabila ditambahkan kobal fosfat ya ditambah dengan ini eh, sulfur dan ini amonia ya, sulfur amonia. Jadi akan membentuk senyawa kobal sulfida, yaitu endapan yang berwarna hitam ya. Nah, dengan melihat di bawah mikroskop ya, endapan hitam itu ada di mana ya, misalkan di membran sel atau di mitokondria. Jadi kita tahu letak enzim fosfatase ini dalam sel ini ada di mana saja. Tolong suaranya deh di mute ya. Nah, jadi ini cara histokimia ya. Jadi kita memberikan suatu substrat ya, nanti dia akan diubah oleh enzim tertentu ya menjadi endapan ya atau produk yang dia berwarna. Dengan demikian dapat kita lihat di dalam di bawah mikroskop warna tersebut terdapat di organ mana ya, bisa di luar sel ya, kalau dia disekresikan berarti di luar sel, atau dia di mitokondria, atau dia di nukleus dan lain-lain ya. Ini cara histokimia ya. Nah, kemudian cara kimia lain kita bisa menggunakan imunohistokimia. Nah, jadi imunohistokimia ini kita menggunakan ini yang namanya antibody ya. Jadi kita gunakan antibody ya yang dia akan mengikat enzim tertentu di dalam sel. Antibody itu dia bisa mengikat enzim tertentu yang misalkan enzim fosfatase atau enzim dehidrogenase dan lain-lain ya. Nah, antibodi tersebut kita ikatkan dengan fluoresen ya. Jadi zat yang bisa berpenar atau berwarna ya. Nah, jadi dengan seperti itu ya kita bisa mengetahui setelah kita inkubasi maka antibodi tersebut dia akan mengikat enzim ya. Jadi kalau misalkan dalam sel pinggiran-pinggirannya ini berwarna ini ya berpenar, oh, berarti dia ada di membran sel ya. Kalau dia ada di nukleus ya yang dia berwarna ya berarti dia ada enzimnya terdapat di dalam nukleus ya. Nah, antibodi ini spesifik dia mengikat enzim apa ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui letak enzim tersebut di dalam sel itu terletak di mana ya, di membran kah atau di nukleus atau di mitokondria atau organel lainnya. Ya, jadi caranya bisa histokimia. Kalau histokimia ini kita tambahkan zat kimia saja yang nanti dia akan menimbulkan produk yang berwarna. Kemudian kalau imunohistokimia kita menggunakan antibodi yang sudah diikatkan dengan fluoresen atau staining tag ya, jadi dia zat warna. Nah, apabila antibodi tersebut mengikat enzim ya, maka dia akan tetap berada di dalam sel tersebut dan dia akan berpenar ya, sehingga kita bisa menentukan di mana letak enzim tersebut di dalam sel. Nah, ini cara kimia ya. Dari cara kimia tadi bisa cara histokimia atau imunohistokimia ya. Nah, kemudian cara fisik ya, kita melakukan analisis biofisik partikel subseluler ya. Ini kita pisahkan sel tersebut berdasarkan kepadatan atau densitas ya. Nah, jadi sel itu kan kepadatannya berbeda-beda masing-masing organel ya. Ada sel yang organnya besar ya seperti nukleus itu besar ya. Kemudian ada yang kecil seperti mitokondria, ada yang lebih kecil lagi organnya itu seperti lisosom ya, peroksisom dan lain-lain.
Nah, kita akan memecahkan sel tersebut, kita pecahkan selnya sehingga menjadi bagian-bagian sel. Nah, kemudian kita selanjutnya akan kita pisahkan bagian-bagian tersebut dari bagian yang besar-besar ya, kemudian menjadi bagian yang lebih kecil lagi ya. Nah, tahapannya adalah pertama kita memecah selnya dulu ya. Jadi sel itu kita pecahkan dengan kejutan hipoosmotik atau di blender ya, kita lakukan pemecahan dengan blender ya, atau bisa kita lakukan pemecahan dengan kejutan hipoosmotik ya, misalkan kita berikan uh, larutan yang hiposmotik ya, jadi sel itu dia uh, pecah gitu ya. Nah, jadi air itu berpindah dari luar sel masuk ke dalam sel, sel yang membengkak dan dia pecah ya. Nah, selanjutnya setelah sel itu pecah, kita lakukan pemisahan bagian-bagian sel tersebut ya. Jadi kita pisahkan berdasarkan densitas atau kepadatannya atau ukurannya ya. Kita lakukan sentrifugasi atau pemusingan ya, bertingkat dengan alat yang namanya sentrifugator ya. Nah, kemudian nanti berdasarkan kecepatan pemusingannya tadi, sentrifugasinya tadi, kita akan urutkan gitu ya, bagian-bagian sel mana yang dia bagian yang lebih padat atau dia uh, lebih apa namanya, densitasnya lebih kecil gitu ya. Kita akan bagi menjadi fraksi-fraksi. Nah, ini contoh pemusingan bertingkat ya. Jadi kalau kita uh, mau menguji kira-kira enzim tersebut dia ada di bagian sel yang mana ya. Jadi sel tersebut kita homogenasi dulu, kita blender tadi atau dengan kejutan hipoosmotik ya, kita pecahkan selnya. Bisa juga dengan freeze thaw ya. Jadi sel itu kita dinginkan dengan suhu yang sangat rendah, misalkan minus 80, tiba-tiba kita hangatkan ya dengan suhu 30 derajat misalkan ya, pada eh, mesin penghangat gitu ya. Nah, sel itu akan pecah ya. Nah, sel itu dia akan pecah menjadi eh, bagian-bagian sel yang lebih kecil ya. Ada jaringan ikatnya dan lain-lain. Nah, kemudian bagian sel tersebut ya kita akan lakukan ini difilter, kita saring ya. Nah, jadi setelah kita lakukan homogenasi, ya kita blender sel tersebut. Nah, ini akan menghasilkan ini ya, berupa endapan. Ya, endapan ini terdiri dari bagian bongkahan-bongkahan sel yang dia tidak hancur, ya jaringan pengikat dan lain-lain. Nah, ini kita buang, ya endapannya ini kita ambil filtratnya yang sudah kita saring tadi, ya. Nah, kemudian filtratnya ini kita lakukan sentrifugasi dengan alat yang namanya sentrifugator, ya, dengan kecepatan 600 gravitasi 600 G 10 menit, ya. Nah, setelah kita sentrifugasi selama 10 menit, maka dia akan menghasilkan endapan. Nah, endapan pertama ini bagian yang paling berat dulu yang dia mengendap dari sel, itu bagian nukleus, ya. Nah, nukleusnya ini kita ambil. Nah, kemudian kita uji ada tidak enzimnya itu di nukleus ini. Jadi kita tambahkan zat pewarna misalkan ya, atau substrat yang berwarna. Kalau memang kita temukan warna, berarti perubahan warna ya misalkan ya, berarti enzim tersebut ada di dalam nukleus. Ya. Nah, kemudian bagian yang dia menjadi di atas ada yang disebut dengan supernatan, ya bagian yang tidak mengendap, itu kita ambil lagi. Ya, di dalam bagian yang tidak mengendap ini masih terdapat organ-organ sel yang lebih kecil daripada nukleus. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pemusingan bertingkat lagi. Kalau tadi 600, ya 600 G selama 10 menit. Nah, kita lakukan pemusingan 15.000 G selama 5 menit. Ya. Nah, nanti supernatan atau larutan yang berada di bagian atasnya ini dia akan mengendap lagi. Nah, yang mengendap ini adalah bagian-bagian sel yang lebih kecil lagi seperti mitokondria, kloroplas, ya, lisosom, peroksisom dan lain-lain. Ya, nah kita sudah mendapatkan organel yang lebih kecil dari sel. Dan kita uji di sini, apakah
enzim tersebut terdapat di organ-organ yang lebih kecil ini, misalkan di mitokondria, kloroplas, lisosom, dan lain-lain. Ya, kita uji secara histokimia atau imunohistokimia tadi ya. Nah, kemudian bagian supernatan atau bagian yang tidak mengendap itu kita pindahkan lagi ke tabung yang lain, ya, karena dia bagian ini masih mengandung organel-organel sel yang lebih kecil, ya. Nah, kita lakukan pemusingan dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih lama lagi, ya. Kita lakukan pemusingan 100.000 G, ya, 100.000 gravitasi, kemudian selama 60 menit. Akibatnya tadi supernatannya tadi, ya, larutan yang ada di atasnya ini akan mengendap lagi. Nah, endapan yang ketiga ini dia mengandung bagian sel yang lebih ringan lagi, ya, yang densitasnya lebih kecil lagi. Contohnya plasma membran, microsomal fraction, ya, kemudian poliribosom dan lain-lain. Nah, kemudian endapan ini yang mengandung plasma membran, ya, poliribosom dan lain-lain, ini kita uji lagi. Apakah enzim tersebut terdapat pada bagian-bagian yang lebih kecil ini, ya, apa di plasma membran atau di mikrosom dan lain-lain. Nah, kemudian bagian supernatannya itu kita ambil lagi, ya. Kemudian kita lakukan pemusingan bertingkat lagi. Nah, dengan kecepatan yang lebih cepat lagi dan lebih lama lagi. Jadi lebih cepat, lebih lama, sehingga bagian yang paling kecil pun dia akan mengendap, ya. Nah, kemudian inilah bagian terkecil dari sel yang bisa kita endapkan, yaitu ribosom yang subunit yang kecil, ya, atau poliribosom. Nah, endapannya inilah yang nanti kita akan uji apakah enzim tersebut berada pada ribosom atau poliribosom ini, ya. Nah, kemudian yang supernatannya atau bagian yang tidak mengendap ini berarti ini adalah bagian terlarut, ya, dari sel, ya, yaitu bagian-bagian dari sitoplasma atau sitosol. Nah, kita uji lagi di sini apakah di larutan ini terdapat enzim tersebut, ya. Kalau ditemukan di sini berarti enzim tersebut berada di sitosol atau di sitoplasma, ya. Nah, jadi kita melakukan pemusingan bertingkat ini untuk kita memisahkan bagian-bagian sel dari yang paling berat, ya, itu nukleus, ya, kemudian yang lebih ringan itu mitokondria, yang lebih ringan lagi itu plasma membran, yang paling ringan itu adalah ribosom, ya, sampai kita mendapatkan bagian terlarut dari sel, yaitu bagian dari sitoplasma sel. Inilah, ya, masing-masing fraksi ini atau bagian ini kita uji apakah enzim tersebut ada di dalam bagian-bagian ini. Ya, mengujinya tadi dengan cara kita menambahkan substrat, ya. Kita menambahkan substrat sehingga akan terbentuk produk yang bisa kita deteksi produk tersebut. Ya, kalau kita tambahkan substrat tetapi tidak terbentuk produk berarti enzimnya tidak ada di dalam bagian ini. Ya, kita tambahkan apa tadi, ya, produk, ya. Kalau tidak ada produknya berarti enzimnya tidak ada. Ya, kalau tidak ada produknya. Jadi kita tambahkan substrat di dalam masing-masing fraksi sel yang sudah kita pisahkan secara sentrifugasi ini, ya. Nah, kemudian kita periksa apakah terbentuk produk atau tidak dari substratnya, ya. Nah, kemudian enzim itu berperan di dalam diferensiasi sel, ya, kemudian perkembangan sel, ya. Masing-masing tahapan dalam sel dia akan memerlukan enzim-enzim tertentu, ya. Misalkan saat sel itu membelah, ya, berarti dia membutuhkan enzim DNA polimerase, ya, untuk membentuk DNA dan lain-lain, ya. Jadi sesuai dengan tahap perkembangan sel. Kalau sel itu mau mati apoptosis berarti ada enzim apoptosis yang dia berperan, gitu, ya. Nah, kemudian enzim juga berdasarkan organnya dan sistem organnya itu berbeda-beda, ya. Misalkan di saluran cerna itu umumnya enzim hidrolase, jadi enzim yang dia memecah zat-zat yang kompleks menjadi zat sederhana dengan bantuan air, ya. Kemudian enzim-enzim untuk metabolisme zat gizi, ya, dan xenobiotik, ya, ini terdapat di mitokondria misalkan, ya.
Kemudian enzim-enzim pernafasan dalam mitokondria menghasilkan ATP, ya. Kemudian untuk pergerakan juga, ya, biasanya enzim ini bersifat ATPase, ya. Jadi untuk otot itu bergerak, ya, pergerakan aktin miosin itu membutuhkan enzim yang dapat memecah ATP untuk menghasilkan energi, ya. Kemudian enzim yang digunakan untuk menjaga gradien, misalkan pompa natrium, ya. Kemudian di sistem saraf itu ada enzim yang dia eh, mencerna asetilkolin, ya. Asetilkolin ini suatu neurotransmitter yang dia menyampaikan pesan dari sel saraf satu ke sel saraf yang lain, ya. Tetapi dia juga perlu didegradasi, ya, didegradasi agar dia tidak terjadi eh, gangguan pada saraf, ya. Kemudian untuk pertahanan tubuh seperti lisozim dan myeloperoksidase. Nah, jadi masing-masing sistem dalam tubuh kita mempunyai enzim-enzim tertentu, ya. Kemudian juga ada enzim yang berperan sebagai homeostasis, contohnya enzim karbonik anhidrase, ya. Enzim ini dia menjaga pH pada tubuh kita agar tetap stabil, ya. Kemudian untuk reproduksi itu ada enzim pada akrosom dan hyaluronidase, ya, macam-macam. Bahkan untuk menjaga tekanan darah itu ada enzim acetylase inhibitor, ya, angiotensin converting enzim, ya. Nah, ini jadi enzim itu dia mempunyai tempat-tempat tertentu di dalam sel, ya, bisa dia di permukaan sel atau di sitoplasma atau di organel-organel sel yang lebih kecil, ya. Nah, kemudian masing-masing sel dia spesifik menghasilkan enzim tertentu, ya. Jadi tidak semua sel itu sama menghasilkan enzim yang sama. Ya, jadi tergantung fungsinya, ya. Misalkan sel-sel pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan, gitu, ya. Nah, kemudian cara kita menentukan lokasi enzim itu di dalam sel bisa dengan cara kimia, yaitu histokimia dan uh, imunohistokimia, ya, atau secara fisika. Kita melakukan pemusingan bertingkat, ya. Jadi kita endapkan bagian-bagian sel itu berdasarkan densitas dan kepadatan organel tersebut, ya. Nah, coba Evan, diulang lagi, Evan. Apa yang saya jelaskan ini, Evan? Silakan, Evan. PPT. Ya, saya bisa dengar. Silakan, Evan. Suaranya udah Selamat kedengaran. pagi dokter, izin berkenan diri. Nama saya Evan Beno dengan NPM 24058011022. Izin untuk mengulangi apa yang baru dijelaskan oleh dokter. Barusan dokter menjelaskan tentang menentukan tempat enzim dalam sel, cara menentukan tempat enzim, histokimia, imunohistokimia, dan analisis biofisik partikel subseluler. Lalu pola enzim dalam perkembangan sel, fisiologi enzim. Bagaimana kita melakukan analisis biofisik partikel seluler untuk mengetahui letak enzim, Pak? Izin dokter, saya tidak mendengar soalnya dokter. Oh, nggak kedengeran. Suara saya jelas nggak? Nah, coba Evan, coba Evan jelaskan gambar ini. Gimana? Bisa saya jelasin. Izin menjawab dokter, karena saya tidak menggunakan headset, jadi saya kurang mendengar karena di dalam ruangan ini suaranya menggema. Oh, gitu. Nggak pakai headset gitu, ya. Kalau kuliah Zoom itu sediakan headset ya, adik-adik, ya.
biar kalian bisa fokus mendengarkan suaranya, biar nggak storing dengan yang lain, ya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari enzim, ya. Kalau tadi kita sudah membahas penamaan enzim itu bagaimana, ya, kemudian di mana letak enzim itu di dalam sel, ya, kita bisa ketahui dengan kita menggunakan cara kimia atau fisika, ya. Kemudian kita juga tahu fungsi dari biologis enzim di masing-masing sistem organ, ya. Kemudian kita tahu bahwa enzim itu dia bekerja sebagai katalis, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa bagian-bagian dari enzim, ya. Nah, jadi enzim itu dia protein, ya, tetapi untuk dia bekerja dengan baik, ya, dia ada bagian-bagian yang masing-masing berperan dalam enzim tersebut. Nah, ada yang kita sebut dengan kofaktor, ya, ada yang kita sebut dengan koenzim, ya, ada yang disebut dengan apoenzim dan proenzim. Dan kita akan bahas ini. Nah, ini pada tahun 1900-an, ya. Tolong ini suaranya di mute, ya. Masih ada suara itu? Eugene itu suaranya masih ada. Nah, enzim ini diteliti oleh Bertrand. Enzim ini mempunyai aktivitas, ya. Enzim ini dipisahkan oleh Bertrand ini, ya, bahwa di dalam sel yang dia sudah pecahkan sel tersebut, dia saring sel itu dengan membran yang sangat kecil, ya, lalu membran dialisis. Nah, ternyata enzim ini berat molekulnya kecil, ya. Jadi berat molekulnya itu kecil dan dia masih mempunyai aktivitas, ya. Nah, kemudian Arden dan Young tahun 1906 setelah dia melakukan dialisis, ya, kemudian dia menemukan ada dua bagian dari enzim, yaitu enzim itu ada yang bagian yang lebih besarnya, ya, dia bisa memisahkan enzim itu, ada yang bagian yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ya. Jadi ada bagian yang tersaring dan ada bagian lolos dari saringan dialisis, ya. Nah, ternyata bagian yang dialisat, yang dia eh, lolos dari saringan, ya, jadi bagian yang lebih cair, nah, ini memiliki berat molekul yang lebih kecil dan lebih tahan panas. Nah, ini disebut dengan koenzim, ya. Nah, sedangkan bagian yang lebih besar, ya, yang dia tidak lolos dalam saringan dialisis, dia ternyata tidak tahan panas. Kalau kita panaskan dia rusak. Nah, ini disebut dengan apoenzim, ya. Jadi enzim itu ada yang bagian kecilnya yang dia lebih tahan panas, ada yang bagian yang lebih besar, ya, yang dia tidak tahan panas, ini disebut dengan apoenzim. Nah, apoenzim dan koenzim ini dia membentuk satu kesatuan yang disebut dengan enzim utuh, ya, atau disebut dengan holoenzim. Nah, dia baru bisa melakukan fungsinya sebagai katalis apabila dia lengkap, ya. Jadi ada apoenzimnya, ada koenzimnya. Jadi apoenzim tadi bagian yang besar, ya, sedangkan koenzim ini bagian yang lebih kecil dari enzim. Nah, apabila dua-duanya ada, apoenzim dan koenzim, maka dia baru bisa menjalankan tugasnya untuk mengubah substrat menjadi produk, ya. Nah, ini Piver ini mempelajari zat makanan untuk pertumbuhan hemofilus influenza, ya. Nah, ternyata enzim itu juga membutuhkan faktor lain, ya, yang dia lebih kecil lagi berat molekulnya, ya. Tanpa faktor ini enzim tidak bisa bekerja dengan baik.
Bagian yang lebih kecil lagi yang dibutuhkan oleh enzim itu adalah kofaktor. Ya, kofaktor ini umumnya dia vitamin B ya, vitamin B. Misalkan koenzim eh, nikotinamid ya, dia dibutuhkan oleh enzim untuk dia bekerja dengan baik ya, bermolekulnya lebih kecil ya. Jadi ada yang disebut dengan apoenzim, itu bagian protein yang besar, ada koenzim yang lebih kecil, dan ada juga kofaktor ya, atau koenzim. Nah, koenzim itu ini biasanya dia turunan atau kelompok dari vitamin B, kompleks vitamin B ya. Nah, kemudian ada juga vitamin C yang berfungsi sebagai koenzim ya. Jadi asam askorbat ini digunakan untuk proses hidroksilasi ya, dalam proses pembentukan prolin ya pada jaringan kolagen ya. Nah, jadi kalau kita sakit ya atau kita beraktivitas berat ya, kita membutuhkan vitamin B dan vitamin C ini ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian koenzim juga bisa berupa vitamin K ya, yang dia merupakan karboksilasi rantai gamma ya dari residu glutamat dan faktor pembekuan darah. Jadi vitamin K ini memang dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi dia penting ya, diperlukan untuk proses pembekuan darah ya. Nah, kalau kita tidak ada vitamin K, darah itu lebih sukar untuk membeku ya. Makanya pada eh, bayi-bayi ya, atau ibu yang melahirkan kadang-kadang disuntikan vitamin K ya, untuk proses membantu pembekuan darahnya ya. Nah, enzim ini dia disebut dengan gugus prostetik ya. Jadi ada koenzim yang dia terikat sangat erat ya, bahkan mungkin ikatannya kovalen ya, dan susah dipisahkan dengan apoenzimnya ya. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan gugus prostetik ini. Jadi koenzim dengan eh, apoenzimnya itu dia sangat erat, tidak bisa dipisahkan dengan cara yang biasa. Jadi diendapkan atau didialisis dia tidak bisa dipisahkan ya. Contohnya FAD dan gugus Hem ya. Ini disebut dengan gugus prostetik. Jadi dia sangat erat ikatannya. Kalau enzim yang tidak punya struktur gugus prostetik ya, dia bisa dipisahkan antara koenzim dan apoenzimnya melalui pengendapan atau dialisis ya. Tetapi ini yang memiliki gugus prostetik ini dia sangat erat hubungannya ya, sangat kuat ikatannya. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan cara yang biasa. Nah, ada juga koenzim bisa berperan sebagai kosubstrat ya. Jadi dia membantu ya kinerja enzim ya. Nah, kemudian logam-logam ya, dia juga bisa berperan di dalam sebuah enzim ya. Jadi ada yang namanya metaloenzim ya. Jadi ini adalah enzim yang dia memiliki pengikatan terhadap logam tertentu ya. Kemudian enzim ini juga diaktifkan oleh beberapa logam, misalkan eh, enzim faktor penggumpalan darah itu diaktifkan oleh kalsium ya. Enzim di peptidase diaktifkan oleh kobalt ya. Nah, jadi beberapa eh, mineral logam ya ini dibutuhkan untuk mengaktifkan enzim ya. Nah, metaloenzim ini adalah enzim yang dia eh, terikat langsung dengan apoenzim ya, melalui gugus protein ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dari enzimnya ya. Jadi logamnya ini menjadi bagian yang eh, sangat terintegrasi dengan enzimnya. Berikut hubungan antara jenis enzim, koenzim, dan logam. Jadi enzim dan koenzim itu bekerja pada eh, substrat tertentu, dia mengkatalis reaksi pemindahan gugus dari substrat ke senyawa lain ya. Kemudian enzim non logam ini kerjanya lebih beragam ya.
Jadi logam dapat mengkatalis reaksi enzimatik, ya, dan peran logam tersebut dia lebih luas daripada peran koenzim, ya. Jadi koenzim itu bagian kecil dari enzim yang dia membantu kinerja enzim, ya. Tanpa ada koenzim itu enzim tidak bisa bekerja dengan baik, ya. Dan logam ini ternyata dia lebih eh, luas peranannya daripada koenzim, ya. Jadi jangan dibutuhkan juga. Nah, kemudian enzim ini biasanya terutama enzim-enzim pencernaan, ya. Nah, itu disekresikan dalam bentuk inaktif dulu biasanya, ya. Jadi dalam bentuk zimogen atau proenzim. Misalkan enzim pepsin, ya, di dalam lambung kita, ya. Nah, dia tidak dikeluarkan langsung dalam bentuk aktif, tetapi dia dalam bentuk proenzim, ya. Jadi dia perlu diaktifkan dulu oleh aktivator, ya, baru dia dapat bekerja, ya. Nah, jadi ini eh, merupakan suatu ini, ya, mekanisme kerja di mana enzim itu tidak langsung digunakan, jadi bisa disimpan dulu. Saat dia ini dibutuhkan, ya, baru diaktifasi oleh sebuah aktivator sehingga enzim itu akan menjadi aktif, ya. Jadi pengaktifan suatu enzim itu dilakukan pada saat yang tepat, ya. Kemudian posisinya juga yang tepat, gitu, ya. Contohnya enzim-enzim dari dari eh, pankreas, ya. Nah, dia akan bekerja di usus, gitu, ya. Dia disekresikan dalam bentuk proenzim. Nah, setelah sampai usus baru dia aktif, ya. Nah, ini yang ketiga, ya. Jadi enzim itu terdiri dari bagian yang besar, ada bagian kecil. Bagian yang besar disebut dengan apoenzim, ya. Bagian kecil dari enzim itu disebut dengan koenzim, ya. Apoenzim ini dia tidak tahan panas, artinya dia merupakan suatu protein. Nah, kalau koenzim ini dia bukan merupakan protein, ya. Bisa merupakan vitamin tadi, ya. Ada vitamin C, vitamin D, ya. Ini koenzim, ya. Ada vitamin K. Jadi enzim tersebut membutuhkan koenzim, ya, yang biasanya berupa vitamin agar dia bekerja dengan baik. Nah, selain membutuhkan vitamin, ya, sebagai koenzimnya, enzim juga kadang-kadang ada enzim yang membutuhkan logam, ya, untuk dia mengaktif, untuk dia lebih aktif lagi bekerja. Ya, tanpa ada logam, dia tidak aktif, ya. Dia membutuhkan aktivator, ya. Jadi ada enzim-enzim yang diaktifkan oleh logam. Nah, ini dengan adanya logam ini enzim tersebut dapat bekerja dengan lebih efisien. Dan kemudian enzim ini ada juga yang disekresikan, ya, dalam bentuk inaktif dulu. Setelah pada kondisi dan waktu yang tepat, ya, enzim tersebut akan diaktifasi, baru dia akan menjadi enzim aktif yang dia dapat melaksanakan kerjanya, ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang bab ini? Silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Lista. Perkenalkan, oh iya, nama saya Kalista dan NPM 2418011102. Izin bertanya, Dok, jadi koenzim, metaloenzim, dan juga gugus prostetik itu sama ya, Dok? Oke, jadi koenzim itu dia adalah bagian kecil dari enzim, ya. Biasanya koenzim itu berupa vitamin, ya. Jadi turunan vitamin B atau vitamin C atau vitamin K, ya. Sedangkan gugus prostetik itu dia adalah kompleks dari enzim dan apoenzim dan koenzimnya yang dia sangat erat ikatannya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan cara yang biasa, ya. Kalau dia bukan gugus prostetik, dia bisa dipisahkan dengan cara pengendapan atau dialisis antara koenzim dengan apoenzimnya, gitu, ya. Nah, sedangkan metaloenzim ini dia eh, terikat langsung dengan apoenzimnya. Jadi logam-logam itu dia terikat langsung dengan enzimnya, ya. Jadi ada juga yang tidak terikat langsung dengan apoenzim melainkan dengan gugus prostetiknya, gitu, ya. Nah, kemudian ada juga enzim yang dia diaktifkan oleh logam.
ya. Jadi dia perlu logam untuk mengaktifkan kinerja enzimnya, ya. Nah, jadi enzim itu dia, kita lihat di sini, ya. Keseluruhan enzim itu bangunan besarnya disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini ada dua bagian, ya. Ada koenzim yang dia umumnya berupa protein, yang dia berat molekulnya lebih besar, tidak tahan panas. Salah, apoenzim maksudnya. Apoenzim yang dia bagian itu berupa protein, ya, yang dia tidak tahan panas. Kemudian ada bagian yang lebih kecil lagi, yang dia lebih tahan panas, yang berat molekulnya lebih kecil. Ini disebut dengan koenzim. Ya, koenzim ini biasanya tadi adalah vitamin, ya, vitamin C, vitamin D, vitamin B atau vitamin K. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya gugus prostetik, ya. Jadi koenzim dengan apoenzimnya ini nggak bisa dipisahkan dengan cara yang biasanya sangat erat, ya. Nah, kemudian juga ada enzim yang dia memiliki bagian yang disebut dengan metaloenzim, ya. Jadi dia logam yang terikat pada apoenzimnya yang dia tidak bisa dipisahkan. Atau dia dalam gugus prostetiknya. Jadi di dalam kompleks apoenzim dan koenzim ada logamnya. Seperti itu. Kemudian juga logam-logam itu juga ada yang menjadi aktivator dari suatu enzim. Jadi enzim tersebut akan aktif apabila ada aktivasi dari logam-logam tertentu. Coba diulang, Kalista, penjelasannya. Ngerti nggak? Jadi ada holoenzim. Holoenzim itu terdiri dari apoenzim dan koenzim. Ya. Nah, kalau koenzim itu biasanya berupa vitamin, bisa berupa vitamin B atau vitamin C, vitamin K. Ya. Lalu kalau metaloenzim itu adalah enzim yang ada logam. Yang logamnya itu bisa berikatan langsung dengan apoenzim atau berikatan di gugus prostetiknya. Nah, lalu kalau gugus prostetik itu adalah keadaan di mana koenzim dan apoenzim sangat berikatan erat, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau yang enzim yang tidak memiliki gugus prostetik dapat dipisahkan dengan pengendapan. Ya, benar seperti itu ya. Jadi sudah ngerti ya adik-adik ya. Terima kasih, Ada Dok. pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Najla? Dokter mau nanya, Iya. tadi kan satu kesatuan enzim itu disebut holoenzim ya, Dok? Ya. Nah, tadi kalau misalnya apoenzim itu kan nggak tahan panas, Dok. Tapi tadi Ya. sebelumnya, di bab sebelumnya tuh dijelasin kalau misalnya buat pengambilan enzim dengan cara fisika itu dengan cara dikasih zat kimia gitu-gitu, Dok. Nah, itu kan setahu saya enzim itu kan kayak ringkih banget ya, Dok. Itu saat diambil dengan cara fisika itu apakah enzimnya masih bisa bekerja, Dok? Apakah yang tadi itu masih bisa diambil tuh apa cuman koenzimnya gitu? Tapi kan Ya. kalau misalnya cuman koenzimnya doang itu kan nggak bisa bekerja, Dok. Itu gimana ya, Dok? Ya. Jadi cara fisika itu kita tidak menggunakan panas sama sekali. Kita menggunakan pemusingan bertingkat atau sentrifugasi. Nah, sentrifugasinya itu kita jaga suhunya tetap dingin. Jadi 4 derajat Celcius, ya, biar tidak rusak enzimnya. Ya, kalau kita menggunakan sentrifugasi yang tidak ada pengaturan suhunya, ya, dalam proses sentrifugasi itu mungkin terjadi peningkatan suhu dan bisa merusak enzimnya, ya. Jadi kita gunakan sentrifugasi yang punya suhu dingin, ya, suhunya 4 derajat, gitu. Jadi dia kita bisa pisahkan tetapi tidak merusak enzimnya, sehingga masih kita bisa deteksi enzimnya itu, ya. Kita mendeteksinya dengan cara menambahkan substrat, ya, sehingga dia membentuk produk. Ya, kalau enzimnya rusak karena pemanasan ya kita nggak bisa mendeteksi dong, karena enzimnya nggak mampu merubah substrat dari produk. Ya, jadi tetap kita jaga suhunya aja. Ya, biasanya sentrifugasi itu kita gunakan suhu 4 derajat Celcius. Ya, nah enzim itu akan tahan dalam suhu 8 derajat Celcius selama beberapa hari. Ya, nah enzim itu juga bisa kita bekukan, ya, kita simpan di suhu misalkan minus 20 derajat dalam beberapa bulan, ya. Kalau minus 80 bisa setahun enzim tersebut kita bisa simpan, ya. Apabila kita taruh atau kita kita tempatkan lagi pada suhu yang sesuai, maka dia bisa bekerja lagi enzim itu. Begitu Najla.
Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya. Yuan, silakan mau bertanya. Mohon izin bertanya dokter, Silakan. mengenai fraksi yang berbeda itu koenzim sama apoenzim itu eh, antara koenzim yang tidak tahan panas dengan apoenzim yang tidak tahan panas itu sebenarnya ada nggak sih dokter hubungan kolaborasi antara kedua tersebut kita ketika bereaksi itu sebenarnya pengaruhnya apa gitu dokter? Lalu eh, di endapan pemusingan bertingkat tadi yang sentrifuga itu kenapa sih dokter harus satu persatu gitu? Kenapa nggak langsung ke tingkat yang tertinggi gitu kecepatannya untuk mendapatkan bagian saringan yang lebih banyak gitu dokter? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Yuan. Nah, jadi ya enzim dan koenzim ini, kalau koenzim itu dia bagian yang dia tidak tahan panas ya, jadi dia bukan yang lebih tahan panas koenzim ya, jadi dia bukan merupakan protein. Jadi enzim itu dia itu adalah protein ya, tetapi protein ini juga memerlukan perangkat lain ya agar dia lebih baik dalam bekerja ya. Nah, perangkatnya itu disebut dengan koenzim ini ya, dia berupa vitamin atau vitamin, biasanya vitamin K, vitamin C, vitamin B ya. Nah, selain juga membutuhkan koenzim, dia juga membutuhkan logam, kadang-kadang enzim tersebut. Tidak semua enzim membutuhkan logam ya. Nah, untuk mengaktifasi dari ininya, untuk meningkatkan aktivitasnya ya. Nah, jadi holoenzim itu adalah kesatuan antara apoenzim dan koenzim ya. Nah, untuk beberapa enzim apoenzim dan koenzim ini bisa kita pisahkan dengan dialisis ya. Dengan dialisis. Jadi ada, kalau kita dialisis dia terpisah tuh menjadi apoenzim dan koenzim ya. Tapi ada enzim yang dia tidak bisa dipisahkan dengan cara yang biasa dengan dialisis ini. Itu disebut dengan gugus prostatik, dia sangat erat hubungannya gitu ya. Nah, kalau untuk pemusingan bertingkat tadi kita lakukan bertingkat agar kita bisa memisahkan partikel-partikel tersebut berdasarkan ukurannya. Kalau kita misalkan langsung ke 150.000 G tadi, ya semuanya mengendap. Ya bisa kita memisahkan antara nukleus dengan mitokondria misalkan. Ya, nukleus tadi kan itu kan bagian yang paling besar uh, dari serbukan sel tadi kan. Itu kita dapatkan pada pemusingan 600 G. Kita dapat nukleusnya. Nah, kemudian kita tambah lagi jadi 15.000 G tadi. Ya, itu baru membran sel ya. Kemudian bagian dari ribosomnya ya. Kemudian meningkat lagi 150.000 baru poliribosom ya, bagian-bagian kecilnya ya. Nah, jadi kita tahu dengan pemusingan bertingkat kita bisa memisahkan organel-organel sel. Kalau kita langsung pusing 150.000 ya mengendap semua itu, kita nggak tahu itu nukleus atau ribosom, nggak tahu gitu nukleus atau mitokondria gitu. Nah, jadi kita pisahkan organ-organel sel itu berdasarkan densitasnya ya. Dengan pemusingan yang 600 itu sudah bisa mengendapkan nukleus. Nukleus itu kan besar ya. Nah, setelah itu kita dapatkan nukleus, baru kita pusing lagi kita untuk mendapatkan membran selnya seperti itu. Sampai akhirnya. Akhir tadi kita dapatkan larutan yang paling kecil tadi ya. Kemudian larutan yang tersisa itu bagian dari sitoplasmanya. Begitu Yuan. Apakah mengerti kan? Bisa dipahami? Bisa dok. Yuan? Bisa dok. Oke. Ada lagi Makasih pertanyaan? dok. Silakan. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Yang belum mengerti? Ya, silakan. Boleh bertanya yang belum mengerti. Tadi ada 2 yang menunjuk tangan. Izin dokter mau bertanya. Silakan. Jadi dokter, apakah kofaktor itu sama dengan koenzim dokter? Nah, kofaktor itu dia bagian yang lebih kecil lagi daripada koenzim. Ya.
Jadi kofaktor itu dia bagian lain. Selain dari koenzim, ada bagian faktor lain dan kofaktor namanya. Ya, nah, kofaktor ini dia eh, bukan merupakan koenzim, tetapi dia juga dibutuhkan. Jadi nggak semua enzim itu mempunyai kofaktor, tapi semua enzim mempunyai koenzim. Ya, jadi faktor lain yang dibutuhkan ya oleh ini ya oleh enzim gitu ya. Izin bertanya lagi, Dok. Lalu kofaktor itu bisa disamakan dengan logam yang metal enzim nggak, Dok? Bisa Bisa. ya. Jadi faktor ini logam itu bisa menjadi kofaktor dia untuk mengaktifasi enzim. Gitu. Bagaimana? Udah jelas, Kalista? Jelas, Dokter. Terima kasih. Safira, silakan. Baik, Dokter. Izin bertanya, Dokter, terkait dengan enzim. Sebelum perkenalkan, nama saya Syafira Lubna Tubariza dengan NPM 241801157. Jadi, Dokter, kalau proenzim itu kan dia diaktifkannya di tempat tertentu. Berarti dia sifatnya emang lokal gitu ya di organ-organ tertentu kayak amilase atau lipase gitu. Terima kasih, Dokter. Ya, jadi proenzim itu ya adalah bentuk enzim yang disekresikan dalam bentuk inaktif ya. Dan dia bisa diaktifkan di tempat lain ya, bisa jadi dia ikut diedarkan ya atau disalurkan ya. Nah, setelah dia sampai kepada organ targetnya ya, misalkan enzim-enzim pankreas ya. Enzim-enzim pencernaan pankreas itu kan berasal dari pankreas, diproduksi pankreas. Tapi dia nggak bekerja di pankreas itu. Ya, kerjanya nanti di usus halus. Nah, setelah sampai di usus halus, ada aktivator yang nanti dia akan mengaktifkan proenzim menjadi enzim yang aktif. Gitu. Jadi enzim-enzim pencernaan pankreas dia nggak berguna kalau di pankreas itu kan dia nggak ada substratnya. Belum di pankreas kan tidak ada eh, lemak ya dari pencernaan, ya kan nggak masuk ke situ. Lemak-lemak pencernaan protein hasil pencernaan dari lambung kan nggak ke pankreas, tapi nanti ke usus halus. Nah, proenzim tadi yang diproduksi dari pankreas itu dia tidak aktif di pankreas. Setelah dia disalurkan ke usus halus, baru dia akan diaktifasi oleh aktivator sehingga dia akan menjadi aktif dan bekerja di usus halus. Begitu, Safira. Baik, terima kasih, Dokter. Oke ya. Kita lanjut kepada bab berikutnya, masih ada ya. Ini bab 3 ya. Kemudian kita ke bab 4. Nah, enzim tadi adalah fungsinya untuk memproduksi, untuk ini ya, mempercepat terjadinya reaksi ya. Nah, jadi enzim itu dia bekerja agar reaksi dalam tubuh kita itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Ya. Nah, jadi enzim itu adalah sebuah protein ya. Jadi kalau dia enzim itu dia dibentuk oleh protein ya. Nah, tetapi tadi kita sudah tahu tidak semuanya enzim itu bagiannya adalah protein ya, tetapi dalam protein itu juga bisa ada tadi koenzimnya ya yang berupa vitamin ya, itu menjadi bagian dari enzim. Tetapi enzim itu jelas dia struktur besarnya itu adalah protein ya. Nah, kemudian enzim ini dia mengkatalis ya. Jadi dia mempercepat reaksi ya. Kalau pada kondisi biasa tanpa ada enzim, reaksi itu akan terjadi apabila ada energi yang besar atau suhu yang tinggi ya. Misalkan kita mau mencerna protein ya,
Protein itu biar jadi kita cerna, ya, biar dia jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau tidak ada enzim, kita harus panaskan, ya. Kita rebus tuh daging itu, baru dia akan lunak, gitu ya. Tetapi di saluran cerna kita ya, itu ada enzim pencernaan yang dia mempercepat terjadi reaksi, ya. Nah, kemudian enzim itu aktif dia, ya. Jadi dia bisa bekerja apabila pada kondisi dan lingkungan yang sesuai. Kalau kondisinya tidak sesuai atau kondisi tidak mendukung, dia inaktif, ya. Kemudian spesifik, enzim itu hanya mengkatalis reaksi tertentu saja. Satu enzim, satu reaksi, ya. Tidak dia mengkatalis enzim, ya, reaksi itu tidak di sebuah enzim tidak mengkatalis beberapa reaksi, ya. Nah, aktif itu adalah kemampuan enzim dalam mengaktifkan senyawa yang diikat secara spesifik, ya, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan kimia, ya. Misalkan enzim ini peptidase, ya, tadi ya, dia mampu memotong ikatan peptida, ya, sehingga dia akan menjadi menjadi molekul yang lebih kecil, ya. Jadi dia enzim itu mampu mengikat dan senyawa spesifik, ya, sehingga senyawa tersebut segera mengalami perubahan kimia, ya. Jadi berubah dari substrat menjadi produk, ya. Nah, spesifik enzim itu dia memerlukan ligan, ya. Jadi dia memerlukan produk, ya, apa namanya, substrat yang spesifik, ya. Jadi dia tidak akan bekerja pada substrat selain substrat spesifiknya itu, ya. Jadi dia sangat spesifik tadi. Kemudian dia sesuai, ya. Kalau dia substratnya dia sesuai, itu akan diaktifasi, akan dibentuk menjadi produk. Kalau substratnya itu dia tidak sesuai, tidak dikenali, ya, maka dia tidak akan diubah menjadi produk. Ya, jadi sangat spesifik. Ya, jadi enzim itu hanya bekerja pada substrat yang spesifik, yang sesuai. Kalau dia tidak sesuai, maka tidak dapat diolah menjadi produk, ya. Nah, enzim itu disintesis di sel, ya. Jadi enzim itu dia pasti ada gennya, ya. Ada gen yang mengkode enzim tertentu, ya, karena enzim itu kan berupa protein. Kalau tidak ada gennya, dia tidak akan diproduksi oleh sel, ya. Kemudian enzim itu dia mendukung fungsi sel, ya, agar sel itu bisa bekerja dengan baik, ya, bisa mempertahankan fungsionalnya, ya. Enzim itu juga sama seperti protein, ya. Enzim itu berarti dia sifat-sifatnya sama seperti protein, ya, karena sebagian besar dari enzim itu strukturnya itu dibentuk oleh protein. Jadi dia bisa mengalami denaturasi protein itu, ya, bisa mengalami inaktivasi, ya, bisa kita bekukan dan lain-lain. Sama seperti dengan sifat protein. Larut air, ya. Nah, karena protein itu dia larut air, ya, enzim ya pasti juga larut dengan air karena dia sifatnya sama seperti protein, ya. Nah, jadi ini reaksi enzimatik, ya. Itu yang ada yang namanya E, itu enzim, ya. Kemudian S ini substrat, ya. Nah, apabila dia tadi cocok, ya, substrat ini dikenali oleh enzimnya, ya, secara spesifik, dia akan membentuk kompleks enzim substrat, ya, membentuk kompleks. Nah, kemudian baru di sini enzim ini akan mengkatalis, ya, merubah ikatan kimia suatu substrat, ya, menjadi produk, ya. Nah, tetapi enzim ini dia tidak bergabung dengan produk, ya. Jadi dia cuma mengubah substrat menjadi produk tanpa dia ikut, ya, atau terkorporasi dengan produknya. Ya, jadi dia tidak ikut menjadi bagian dari produk. Jadi enzim ini hanya mengubah substrat menjadi produk tanpa ikut menjadi produknya, gitu ya. Jadi kalau ada
enzim, ya dia menemukan substrat yang sesuai, dia akan membentuk kompleks enzim substrat, ya kemudian dia akan mengubah enzim ini akan mengubah substrat menjadi produk. Ya. Hasil akhirnya enzim dan produk, jadi tidak nyampur antara enzim dan produknya. Ya. Nah, jadi ini ada konstanta ya. Jadi enzim substrat itu ya dibagi enzim dan substrat ya konstanta 2 enzim produk ya. Ini dibagi enzim substrat ya. Kita sederhanakan ya menjadi ini produk per substrat. Ya, jadi konstantanya adalah konsentrasi produk per substrat ya. Nah, jika reaksi itu berjalan tanpa enzim, ya, maka seperti ini ya, substrat dengan produk itu dia seperti ini, ya. Nah, parameter lain yang menggambarkan suatu reaksi kimia adalah kecepatan reaksi, ya. Nah, jadi kecepatan reaksi ini dia berhubungan dengan konsentrasi substrat, konsentrasi enzimnya, ya. Itu sangat berhubungan ya. Jadi kecepatan reaksi ini bisa meningkat apabila produknya ditambah gitu ya atau enzimnya juga ditambah. Nah, enzim itu tidak mengubah ketetapan keseimbangan reaksi tapi dia mempercepat keseimbangan tersebut ya. Nah, jadi dia tidak mengubah ketetapan keseimbangan reaksi tapi hanya mempercepat ya reaksi tersebut terjadi. Nah, enzim dibandingkan dengan katalis non-enzimatik ya. Jadi enzim ini dia bisa menurunkan suhu reaksi. Ya. Kalau dia tanpa enzim, ya perubahan kimia itu membutuhkan suhu yang tinggi. Tetapi dalam tubuh kita, ya kan suhu tinggi itu tidak bisa ditoleransi kan. Suhu kita paling 37 ya derajat 37,5. Nah, jadi dengan adanya enzim ini dalam tubuh kita, reaksi-reaksi itu bisa berjalan, ya. Nah, tetapi suhunya yang dihasilkan itu tidak tinggi, ya. Kemudian enzim itu dapat meningkatkan laju reaksi ya. Jadi reaksi kimia itu berjalan lambat kalau tanpa ada enzim ya. Dengan adanya enzim ini akan meningkatkan laju reaksi sehingga dibutuhkan waktu yang lebih cepat ya dibandingkan dia tidak dibantu dengan enzim. Reaksi itu akan lebih cepat berjalan apabila dibantu dengan enzim ya. Nah, kemudian enzim ini pH-nya ya dia netral ya. Jadi dia bekerja pada pH netral ya keasamannya kecuali enzim-enzim yang ada di lambung itu pH-nya 1 ya. Pada umumnya enzim itu dia bekerja pada pH atau keasaman yang netral. Kemudian enzim ini mempunyai tempat kerja pada lingkungan sel ya. Jadi dalam lingkungan sel enzim itu dia bekerja ya umumnya. Nah, kemudian kita dengan kemajuan teknologi ya kita juga bukan menciptakan ya, kita bisa mengisolasi enzim ya, enzim tersebut kita gunakan pada suatu reaktor atau pada suatu mesin ya. Nah, jadi enzim-enzim yang kita murnikan itu bisa kita tempatkan pada lingkungan tertentu ya, misalkan pada mesin PCR itu kan ada enzim tag polimerase ya itu kita ambil dari bakteri ya itu bisa kita setel lingkungannya dia pada suhu tinggi dia bisa bekerja ya. Nah, kemudian enzim itu dia sifatnya spesifik dan sangat spesifik. Bahkan spesifisitas enzim itu dia sangat selektif ya dengan ininya, dengan substratnya. Jadi walaupun dia molekulnya sama, tetapi dia berbeda konfigurasinya, misalkan glukosa, ya D dan L, ya itu dia enzimnya tidak bisa bekerja, ya. Jadi dia sangat spesifik membedakan substratnya, bahkan sampai isomernya pun dia bisa membedakan, ya. Kemudian spesifitas ikatan kimia, jadi hanya ikatan kimia tertentu saja yang bisa diputus oleh satu enzim atau disambungkan oleh satu enzim. Ikatan kimia lain yang nggak bisa. Jadi kalau enzim esterase hanya bisa bekerja pada ikatan ester
ya. Kalau dehidrogenase bekerja pada ikatan yang lain, gitu ya. Kemudian spesifitas gugus, jadi enzim itu bekerja terhadap substrat dengan gugus tertentu saja, ya. Jadi pada substrat yang tidak mempunyai gugus tersebut, dia tidak akan bekerja, ya. Nah, jadi enzim itu dia sifatnya ini merupakan suatu protein, ya. Enzim itu dia mempercepat terjadinya reaksi, ya. Pada kondisi yang sesuai dia akan aktif, ya. Pada kondisi yang dia tidak sesuai bisa inaktif enzim itu, ya. Kemudian dia kerjanya sangat spesifik, ya. Tadi ada spesifikitas isomer, ya, spesifisitas ikatan kimia dan spesifisitas ikatan gugus. Nah, jadi produk itu dibentuk, ya, oleh enzim apabila enzim itu menemukan substrat yang benar-benar spesifik, ya. Kalau dia tidak spesifik, ya dia tidak akan dilakukan reaksi enzimatis. Silakan, ada yang mau bertanya untuk bagian ini? Nicole, coba diulang penjelasannya. Baik, izin dokter. Saya ingin menjelaskan kembali. Apakah suara saya terdengar, dok? Ya, very clear. Oke, izin menjelaskan kembali apa yang sudah dokter jelaskan. Dokter menjelaskan bahwa enzim itu merupakan protein yang fungsinya sebenarnya adalah untuk mempercepat suatu reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, struktur besar dari enzim itu adalah protein. Enzim ini sifatnya aktif, dia aktif kalau misalnya bekerja pada kondisi yang sesuai dengan fungsinya sama lokasinya. Dan dia sifatnya sangat amat spesifik ya dok. Bahkan saking dia spesifik, dia itu bisa selektif banget terhadap substratnya. Jadi walaupun misalnya molekulnya sama, tetapi ternyata konfigurasinya beda, enzim itu tidak dapat bisa bekerja. Dan bahkan hingga isomernya aja berbeda, dia nggak bisa bekerja karena saking spesifiknya enzim tersebut. Nah, enzim juga bisa kita isolasikan untuk kita lihat bagaimana respon dia terhadap suatu lingkungan tertentu. Terus juga enzim itu punya reaksi enzimatik di mana ketika substratnya tidak diperawat sama enzim tersebut, dia akan membentuk kompleks dan mengubah substrat menjadi produk, tapi enzimnya tidak ikut menjadi produknya. Jadi hasilnya adalah enzim sama produknya. Oke, benar Nikal ya seperti itu. Oke. Oke adik-adik sekalian, jadi materinya ini masih banyak sebenarnya ya. Nah, ada materi 5, 6, 7 sampai 9 masih ya. Nah, jadi ini kalian sisanya kalian tonton dari channel YouTube saya ya. Di situ ada kuliah sebelumnya yang sudah saya rekam ya. Jadi ini mungkin kalian mau CSL kan? 10-20 kan ya? Oh iya dok, Iya, iya. dokter. Kami ingin Iya, Dok. CSL dokter. Nah, sisanya ini tolong nanti kalian baca slide kuliahnya dan juga kalian tonton video kuliah yang sudah saya upload sebelumnya ya di YouTube channel saya ya. Nambah pemahaman ya. Ini nanti filenya saya kasih ke Najla dan Zia ya. Oke, terakhir ada pertanyaan? Baik, dokter. Tidak, Tidak. tidak, dokter. Oke, kalau tidak kita absen foto dulu. Najla, silakan di absen, di screenshot fotonya. Baik dokter, sebentar ya dokter. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, ini ada 7 slide ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Oke.
Untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Dah. Slide terakhir. Oke, sudah. Sudah, Oke, dokter. sudah. Adik-adik, saya kirimkan materinya melalui Najla dan Zia ya. Nah, kemudian kalian tonton